Bab 14 Hilang. Pagi itu Ayas merasakan kesedihan luar biasa. Ia merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki. Ia merasa hatinya seperti telah copot dan kepalanya mau lepas dari tubuhnya. Dunia terasa suram dan kelam. Ia merasa memikul dosa sebesar gunung. Bahkan ia merasa menjadi manusia paling berdosa di atas muka bumi ini. Pagi itu Ayas bangun kesiangan. Ia sholat subuh tidak tepat pada waktunya. Ia merasakan musibah yang luar biasa. Penyebabnya adalah karena ia terlalu letih dan tidur dengan terlambat. Setelah minum teh bersama Dr. Tatiana di Stolovaya Italian Medical Center, ia pulang ke apartemen dengan taksi. Linor dan perempuan tua itu tetap di sana menunggu apapun yang terjadi pada Elena. Ia sampai di kamarnya hampir jam 3. Tubuhnya seperti remuk semua. Sebelum tidur, ia masih sempat memasang alarm. Tetapi ia sama sekali tidak mendengar bunyi alarm. Ia terlalu lelap. Ia ketinggalan sholat subuhnya. Ia merasa sangat berdosa kepada Allah Ta'ala. Ia merasa sangat rugi. Sesuatu yang sangat berharga miliknya telah hilang. Dan ia merasa tidak bisa menggantinya dengan cara apapun. Jika satu bagian saja dari wiridku telah hilang, maka tidak mungkin aku bisa menggantinya untuk selama-lamanya. Air mata Ayas meleleh. Ia teringat wasiat seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, menjelang wafatnya kepada Umar bin Khattab. Aku wasiatkan kepadamu, semoga kau mau menerimanya. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada malam hari yang tidak diterima ketika dilaksanakan siang hari. Demikian juga Allah memiliki hak pada siang hari yang tidak diterima jika dilakukan pada malam hari. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan sunnah sebelum melaksanakan amalan wajib. Ayas dicekam ketakutan sekaligus kesedihan. Ia takut kalau salat subuhnya tidak dilakukan tidak pada waktunya sama sekali tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jika salatnya tidak diterima Allah, bagaimana nasibnya kelak di akhirat? Ia selalu ingat, salat adalah amal kebajikan pertama sekali yang kelak akan dihitung oleh Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, jika salat seorang hamba dinilai baik oleh Allah, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan jika salatnya dinilai buruk oleh Allah, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Dan pagi itu ia bangun kesiangan, tidak salat subuh tepat pada waktunya. Di atas sajadahnya, Ayas terus beristighfar dan menangis. Ya Allah, harus bagaimana hamba menembus dosa ini? Ampunilah kekhilafan hambamu ini ya Allah. Karuniakan kepada hamba kenikmatan sholat tepat pada waktunya sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur padamu, dan untuk selalu beribadah sebaik mungkin kepadamu. Ia tidak menyesal sama sekali bahwa ia terlalu letih karena harus menolong Elena dan mengantarkannya ke rumah sakit. Tidak, sama sekali tidak. Ia tidak menyesal harus menolong perempuan yang ternyata berprofesi sebagai penjual diri seperti Elena. Ia menolong Elena karena Elena adalah makhluk Tuhan yang saat itu memerlukan pertolongannya. Jadi ia tidak merasa apa yang dilakukannya sia-sia. Kalau ternyata nyawa Elena dapat diselamatkan dan Elena bisa kembali pulih seperti sedia kala, lalu perempuan itu kembali menjual dirinya, itu adalah urusan yang lain. Kewajibannya sebagai manusia adalah menolong manusia yang memerlukan pertolongannya. Tentu saja ia tidak menginginkan Elena terus di jalan yang tidak benar. Ia ingin Elena menginsafi bahwa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Bahkan ia berharap Elena kemudian bisa mendapatkan hidayah, lalu merubah cara hidupnya dari cara hidup yang gelap dan pengap menjadi cara hidup yang penuh cahaya dan penuh kesegaran nikmat Tuhan. Sungguh, ia tidak menyesal harus berletih-letih sampai pukul 3 dini hari. Yang ia sesalkan adalah dirinya sendiri yang tidak bisa bangun tepat pada waktunya. Telinganya seperti tuli, bunyi alarm sama sekali tidak didengarnya. Ia menyesal bahwa dirinya bagaikan kerbau bodoh yang mendengkur sampai matahari terbit. Kerbau bodoh yang tidak bangun salat subuh ketika hamba-hamba Allah yang saleh sama rukuk dan sujud kepada Allah. Ia menyesali kelemahan dirinya sendiri,
Ternyata kekuatan cintanya kepada Allah belumlah dahsyat. Buktinya kekuatan cintanya kepada Allah belum mampu membangunkannya untuk terjaga saat ia harus bangun, terjaga dan sujud kepada Allah. Dirinya ternyata masih jauh dibandingkan orang-orang saleh yang mampu menjaga keistiqamahan salat tepat pada waktunya sampai akhir hayatnya. Pagi itu ayah salat subuh pukul 9, hal yang belum pernah terjadi selama hidupnya. Baru pagi itu ia kebobolan. Ia merasa salat dan ibadahnya selama ini seolah tidak ada maknanya. Ia benar-benar menyesal sampai relung hati yang paling dalam. Ponselnya bergetar lalu berdengking-dengking. Ada panggilan, ternyata dari Linor. Ayas mengangkatnya dengan raut muka kelam berguguran sedih. "Hai, sudah bangun ya?" Suara Linor dari seberang. "Sudah, ada apa?" "Aku kira masih mendengkur. Tadi jam 5 aku kontak berkali-kali tidak kau angkat. Aku yakin kau masih pulas karena tadi malam kelelahan. Kau bisa datang kemari sekarang?" "Ada apa?" "Yelena sudah siuman, datanglah. Aku ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan." "Aku juga sama." "Yang penting datanglah dulu, temui Yelena. Dia menanyakanmu." Bibi Margareta sudah bercerita semua tentang kepahlawananmu kepada Yelena. Kelihatannya Yelena ingin sekali bertemu dengan orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Datanglah, setelah itu terserah kau. "Kau sudah hubungi keluarganya?" Yelena mengaku tidak punya keluarga lagi. Dia sebatang kara di Moskow ini. Tapi dia bilang ada temannya yang lain, yang mungkin bisa sedikit membantunya. "Segera datang ya, biar aku bisa segera berangkat." Ayas berpikir sesaat. Ia seharusnya segera ke kampus MGU. Ia harus menemui Dr. Anastasia Palazzo. Tapi tidak ada salahnya ia ke rumah sakit dahulu baru kemudian ke MGU. Ayas segera mandi. Sudah 3 hari ia tidak mandi. Setelah itu memakai pakaian musim dinginnya yang lengkap dan meluncur ke rumah sakit di mana Yelena dirawat. Ia bersyukur nyawa Yelena akhirnya selamat. Dengan selamatnya Yelena, ia akan terhindar dari urusan panjang dengan pihak kepolisian. Nanti Yelena bisa menceritakan apa yang dialaminya panjang lebar kepada polisi. Dengan begitu, polisi tidak mencurigai dirinya sama sekali sebagai pelaku kejahatan yang mencederai Yelena, sehingga ia bisa konsentrasi melakukan penelitian dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Yelena sudah pindah ruangan. Ia sudah tidak di bagian gawat darurat lagi. Linor memilihkan kamar VIP untuk Yelena. Kamar itu layaknya kamar hotel. Ada 2 tempat tidur di situ. Yang satu untuk pasien dan yang satu untuk penunggu. Ada sofa dan meja kecil di depannya. Ada kamar mandi di dalamnya. Ruangan itu tentu saja dilengkapi penghangat ruangan, televisi, dan kulkas kecil. Yang paling penting, ruangan itu dilengkapi alat-alat standar kesehatan terbaik dunia. Yelena sama sekali tidak menolak ketika dibawa ke kamar VIP. Ia tahu, pada akhirnya ia sendiri yang harus membayarnya. Dan ia merasa mampu untuk membayarnya. Tabungan yang dimilikinya ia rasa lebih dari cukup untuk membayar biaya perawatannya sampai ia sembuh. Yang penting baginya adalah ia masih bernyawa, tidak mati sia-sia layaknya anjing kurap yang membeku di pinggir jalan. Linor dan Bibi Margareta masih menunggu di situ ketika Ayas masuk. Yelena terlentang lemah dengan infus menggantung di atas kepalanya. Kepalanya masih terasa pusing. Jika digerakkan sedikit, rasanya dunia berputar dan dirinya ingin muntah. Maka Yelena berusaha tidak menggerakkan kepalanya sama sekali, meskipun ia tahu Ayas datang. Ia hanya mengikuti Ayas dengan kedua matanya. "Akhirnya kau datang juga," sapa Linor. "Ya, tapi mungkin aku tidak lama. Aku harus ke MGU." "Tak apa, yang penting Yelena sudah ketemu kau sebelum sebentar lagi dia dioperasi." "Dioperasi? Apanya?" "Daun telinga kanannya tidak dapat diselamatkan. Daun telinganya sudah menjadi es ketika dia kau bawa kemari. Hidungnya hampir mengalami hal yang sama. Kata dokter Tatania, terlambat 3 menit saja mengangkat Yelena dari dinginnya salju, Yelena akan kehilangan daun telinganya, hidung, dan jari-jari tangannya.
bahkan bisa lengannya. Kalau terlambat 5 menit, ya nyawanya sudah hilang karena lehernya membeku, pernafasannya putus, jantungnya berhenti berdetak. Begitu mengerikan. Ya, Yelena beruntung ada yang menyelamatkannya, dan orang yang menyelamatkannya itu adalah kau. Bukan aku, sebenarnya yang menyelamatkan adalah Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan pertolongannya lewat Bibi Margareta, dan Bibi Margareta mengajak saya. Awalnya saya juga merasa tidak percaya pada Bibi Margareta, tapi Tuhan membuka hati dan pikiran saya untuk memenuhi ajakan Bibi Margareta menyelamatkan nyawa anak manusia. Yelena mendengar dialog Linor dan Ayas dengan hati bergetar. Ia teringat Tuhan. Ya, Tuhan. Di tengah rasa putus asanya ketika ia merasa nyawanya sudah sampai di tenggorokan, yang ia sebut-sebut untuk dimintai pertolongan adalah Tuhan. Ia terus menyebut Tuhan, menatap pada Tuhan, dan pertolongan itu datang. Berarti apakah benar Tuhan itu ada? Ia masih ragu. Tetapi pertolongan itu datang setelah ia memintanya dari Tuhan. Benarkah yang menyelamatkan nyawanya sebenarnya adalah Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh Ayas baru saja. Tuhan mengulurkan tangan pertolongan lewat Bibi Margareta, dan Bibi Margareta lalu mengajak Ayas. Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran Ayas untuk memenuhi ajakan Bibi Margareta menyelamatkan nyawanya. "Hai Yelena, apa kabar?" sapa Ayas. Yelena hanya mengedipkan kedua matanya dan berusaha tersenyum. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya terasa sakit sekali kalau untuk mengucapkan satu kata saja. "Yang tabah ya, percayalah kau pasti sembuh." Yelena kembali berusaha tersenyum. "Yelena, karena Ayah sudah datang, aku berangkat dulu ya. Menurutku Bibi Margareta bisa menemanimu sampai kamu sembuh. Dia katanya tidak punya rumah, jadi malah senang kalau menemani kamu di sini. Aku sudah memberinya uang untuk membeli pakaian, agar dia tidak berpakaian kumal seperti itu. Dia biar pergi beli pakaian ketika kamu dioperasi, baik?" terang Linor. Yelena mengedipkan kedua matanya. "Baik, kalau begitu aku pergi dulu." Linor melangkah keluar kamar. Tinggallah mereka bertiga di kamar itu. Bibi Margareta duduk di sofa sambil terkantuk-kantuk. Sesekali kepalanya jatuh ke kanan. Ia tergagap dan bangun, lalu berusaha menegakkan kepalanya. Tak lama mengantuk lagi. Kepala itu lalu jatuh ke kiri seperti tidak ada lehernya. Ia tergagap lagi dan berusaha tegak. Begitu terus berulang-ulang. Yelena diam, hanya matanya yang terjaga. Ia ingin bicara, tapi luar biasa susahnya. Ayas hanya diam saja, berdiri di sampingnya. Ia berpikir, benarkah Yelena tidak memiliki keluarga? Benarkah dia sebatang kara? Sejak kapan dia sebatang kara? Berarti dia yatim piatu. Kalau benar, betapa berat hidup di Moskow dengan musim dingin yang mencekam tanpa keluarga sama sekali. Ayas selalu berpikir, alangkah kasihannya Yelena. Meskipun kini nampak pucat, gadis itu tetap nampak jelita. Tapi gadis secantik itu harus hidup di jalanan yang gelap. Jalan gelap penuh sampah dan kotoran menjijikkan. Tubuh yang kelihatannya sangat mempesona itu sebenarnya telah menjadi onggokan sampah daging busuk yang menjijikkan. Ia langsung teringat Yelena ketika bertemu dengannya di restoran kemarin. Yelena menggandeng lelaki besar berkulit hitam. Entah apa yang telah dilakukan lelaki hitam itu pada Yelena, dan entah berapa setan yang telah menodai Yelena. Kini Yelena berbaring tak berdaya. Meskipun ada rasa muak membayangkan tubuh Yelena yang telah menjadi lebih murah dari sampah, tapi rasanya kasihan itu terbit juga. Walau bagaimanapun, Yelena adalah manusia. Dia bisa jadi merasa hidupnya baik-baik saja. Bahkan dia tidak percaya pada Tuhan dan merasa senang. Itu semua karena yang ada dalam pikiran Yelena berbeda dengan yang ada dalam pikiran Ayas. Dalam pikiran Ayas ada yang namanya Tuhan, ada ajaran agama Tuhan, ada Nabi Muhammad, ada ajaran Nabi Muhammad, ada perintah dan larangan Tuhan, ada pahala, ada dosa, ada surga dan ada neraka. Sementara dalam pikiran Yelena, semua yang ada dalam pikiran dan keyakinan Ayas sama sekali tidak ada.
Yang ada adalah dirinya sendiri dan hidup yang dijalaninya. Ia merasa bebas berbuat apa saja selama ia merasa nikmat dan nyaman, dan selama orang lain juga merasakan nikmat. Tak ada aturan agama manapun yang mengekangnya. Yelena ingin mengucapkan satu kalimat saja, yaitu berterima kasih kepada Ayas. Tapi susahnya luar biasa. Ia tetap merasa Ayas adalah orang yang paling besar jasanya dalam menyelamatkan nyawanya. Bibi Margareta telah menceritakan semuanya. Ia mengerti semuanya meskipun ia hanya terlentang tak berdaya. Bibi Margareta menceritakan bagaimana orang-orang tidak ada yang peduli dan hanya Ayas yang peduli saat itu. Terus bagaimana Ayas membopong dirinya. Bagaimana Ayas rela membayar 30.000 rubel untuk ongkos taksi. Juga bagaimana Ayas menandatangani semua berkas rumah sakit sehingga ia bisa langsung mendapatkan perawatan medis segera. Kalau tidak ada Ayas, ia sudah menjadi mayat yang membeku di pinggir jalan sempit kota Moskow. Ya, jika benar kata Ayas bahwa yang menolongnya adalah Tuhan, maka Ayas adalah utusan Tuhan yang menjadi juru selamat utama baginya dari kebinasaan. Yelena tidak tahan untuk tidak mengatakan sesuatu pada Ayas, maka dengan rasa sakit yang luar biasa ia memaksakan berbicara. Ayas, lirihnya parau. Ayas tersentak dari diamnya. Seluruh wajahnya seketika menghadap wajah Yelena sambil mendekatkan kepalanya ke kepala Yelena. Ya Yelena. Spasiba balsoi. Kalimat itu akhirnya bisa keluar dari mulut Yelena. Tidak perlu berterima kasih untuk sebuah kewajiban Yelena. Manusia harus tolong menolong. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolongmu. Yelena mengedipkan kedua matanya sambil berusaha tersenyum. Terdengar langkah perempuan mendekat. Pintu diketuk, lalu dibuka. Muncullah wajah Dokter Tatiana. Wajah perempuan berusia 40 tahunan itu nampak segar. Langkahnya anggun. Rambutnya yang pirang ia kucir di belakang. Dengan jas putih panjang dan celana juga putih, ia nampak begitu rapi dan bersih. Berbalik 180 derajat dengan bibi Margareta yang kumal, lusuh dan kotor. Dobroye Utra, dokter. Sapa Ayas. Dobroye Utra. Oh, jadi kamu datang lagi. Perempuan muda ini harus kami operasi. Daun telinga kanannya harus kami amputasi. Jika tidak, bisa membusuk dan menjalar kemana-mana. Sama sekali tidak bisa diselamatkan, dokter. Tidak ada cara lain kalau kepalanya ingin tetap selamat. Mata Yelena berkaca-kaca mendengar penjelasan Dokter Tatiana. Tapi ia tidak berdaya apa-apa, kecuali ikut apa yang terbaik menurut dokter dan mengusahakan kesembuhannya. Jika ia bisa bicara, ia ingin bertanya apa bisa kelak ia melakukan operasi plastik untuk daun telinga palsunya. Ia berharap bisa, sebab setahu dia, bahkan operasi hidung plastik pun bisa. Kapan dia harus operasi, dokter? Sekarang. Sebentar lagi perawat akan membawanya ke ruang operasi. Lebih cepat, lebih baik. Lakukan yang terbaik untuknya, dokter. Tentu. Kamu perhatian sekali sama dia. Biasa saja. Oh ya, kabar Xenia bagaimana? Tadi pagi saat sarapan pagi aku sudah cerita padanya. Ia senang sekali. Ia sebenarnya mau ikut. Tapi ia harus masuk sekolah. 1 bulan lagi ia akan tampil Bolshoi Theater. Katanya dia akan mengundangmu. Ia terpilih mewakili sekolahnya untuk menjadi salah satu penari balet yang akan menampilkan pertunjukan balet. Dokter Tatiana nampak begitu bangga menceritakan prestasi anak putrinya. Oh, pertunjukan balet Danau Angsa. Sebuah pertunjukan balet paling legendaris dan paling menyedot penonton. Berarti anak putri dokter bukan penari balet sembarangan. Tiba-tiba bibi Margareta menukas. Rupanya ia telah bangun dari tidurnya sambil duduk. Terima kasih atas pujiannya, bibi. 2 perawat datang. Seorang di antara mereka memberi laporan kepada Dokter Tatiana bahwa pasien bernama Yelena sudah siap untuk dioperasi. 2 dokter ahli bedah sudah menunggu di ruang operasi. Ayas pamit pada Yelena dan mendoakan Yelena semoga operasinya sukses dan ia segera sembuh. Percayalah Tuhan akan menolongmu. Percayalah kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendampingimu selama operasi.
kata Ayas kepada Elena. Elena hanya mengedipkan mata. Ia berusaha tersenyum semampunya. Dalam hati ia menjawab bahwa ia akan mencoba untuk percaya kepada Tuhan.